Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi. Ya, gimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Seperti biasa, di channel ini saya akan membahas topik topik-topik yang menarik tentunya terkait dengan kehidupan yang dari pengalaman kehidupan saya, kemudian dari buku-buku yang sudah saya pelajari. Topik kali ini yang akan saya bahas yakni tentang saat seorang pria dalam masalah, dia cenderung akan masuk ke gua. Iya, pria dalam masalah dia masuk ke gua. Maksudnya masuk ke gua itu dia tiba-tiba diem, terus tiba-tiba nggak sehangat biasanya, tiba-tiba nggak mau dengerin kita, dia kayak asik sendiri dengan kegiatannya dia, jadi kayak sibuk sendiri gitu, jadi kayak tiba-tiba nggak perhatian lagi gitu. Nah, cenderung memang seorang laki-laki, seorang pria itu dia kalau misalnya sedang ada masalah, dia akan masuk ke gua atau dia akan lebih diam, lebih banyak diam, atau dia lebih banyak ngambil kesibukan dalam dirinya dia, jadi kayak nggak sempat memperhatikan kita gitu. Karena itu adalah cara mereka untuk menyamankan diri. Di saat proses tersebut, sebelum saya lanjut dulu nih, jadi pria masuk ke gua ini saya pelajari selain memang dari pengalaman hidup saya dengan pasangan saya, dan juga ini saya juga peroleh dari buku yang saya baca dari Mars and Venus. Memang dikatakan di situ disebutkan bahwa seorang pria kalau misalnya dalam masalah dia cenderung akan masuk ke dalam gua. Dari pengalaman saya pun saya mengalami hal yang sama seperti yang di buku itu. Jadi seorang laki-laki memang dilahirkan itu sebagai seorang pemimpin, seorang leader ya, terus kepala keluarga. Dia cenderung kayak egonya itu nggak mau seorang wanita itu tahu tentang masalahnya dia. Nah, pada saat kondisi seorang laki-laki ini masuk ke gua, celakanya nih, seorang wanita itu suka tuh kepo. Dia nanyain, "Heh, kamu tuh kenapa sih, Yang? Kok kamu diem? Oh, kamu marah ya sama aku ya? Kamu gitu sih cerita nak." Jadi kayak mendesak laki-laki untuk berbicara, untuk cerita tentang apa yang ada dalam hatinya. Tapi laki-laki kalau digituin dia nggak akan nyaman. Akhirnya laki-laki itu, kamu nih kenapa sih? Akhirnya dia bisa tersulut emosinya, dan itu bisa memunculkan konflik, jadi kesalahpahaman. Padahal bukan berarti si laki-laki itu saat dia masuk ke gua itu bukan berarti dia tidak sayang dengan pacarnya atau dengan pasangannya atau dengan istrinya, melainkan dia sedang menyamankan diri dengan perasaannya. Nah, saat situasi seperti itu, nah itu kesalahan seorang wanita. Dia seringkali dia kepo, terus dia nanyain, mendesak untuk suami ini atau seorang pria ini supaya dia bicara tentang permasalahan itu. Tidak akan bisa dia lakukan. Seorang pria nggak akan mau pada saat itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita sudah tahu tentang karakter laki-laki di mana dia saat ada masalah, dia akan cenderung masuk ke gua, sehingga kita bisa tahu, oh dia sekarang sedang ada masalah. Oke, berarti dia bukan berarti tidak sayang dengan kita, tapi dia perlu waktu untuk menyamankan dirinya dia. Dan apa yang perlu dilakukan? Dukunglah. Jadi, dukung laki-laki yang kita sayang itu berproses dengan perasaannya. Kita bisa sampaikan ke dia, oh ya kamu kenapa sih kamu kok diem, kamu lagi ada masalah ya. Ya kalau misalnya memang kamu sedang ada masalah, ya berbereslah dulu. Nanti kalau memang sudah beres di perasaanmu, nanti boleh kita cerita lagi gitu, aku di sini menunggumu ya gitu. Nah itu bisa jadi kita mendukung dia untuk berproses dengan dirinya. Dan lalu apa yang bisa dilakukan seorang laki-laki? Nah, laki-laki ini perlu sadar nih karaktermu loh gitu loh yang bisa menyakiti perasaan wanita. Jadi harus disadari sikap diammu itu sebenarnya tanpa sadar itu menyakiti pasanganmu. Dimana seorang wanita tuh selalu pengen diperhatiin gitu tadi. Jadi pada saat laki-laki ada masalah dia cenderung kayak nggak hangat lagi, nggak perhatian lagi, terus tiba-tiba pendiam gitu. Nah itu jadi harus disadari, pahamilah. Kalau bisa jangan lama-lama lah kalau lagi masuk ke dalam gua gitu. Kalau misalnya udah beres, kembalilah gitu, segera gitu. Bahwa wanitamu itu menunggu di sana gitu.
Cia, gitu ya. Jadi biarkan dia kembali lagi, biarkan laki-laki atau pasangan kita itu berproses dengan dirinya. Lalu wanita, ya tunggulah laki-lakimu itu membaik, dan besoknya kalau misalnya dia sudah membaik, dia akan cerita, yang aku kemarin itu seperti ini, jadi kayak gini-gini nih. Sering kali nih permasalahan itu bukan soal kita aja, dia akan diam, dan walaupun dia permasalahan dengan kita pun juga hal yang sama dilakukan, dan walaupun permasalahan itu bukan karena kita juga, dia akan seperti itu juga, akan masuk ke dalam gua juga. Nanti dia akan cerita tentang permasalahannya. Nah, saat dia cerita, dengarkan dengan baik, jangan kasih solusi. Nah, seringkali nih seorang wanita itu juga suka bacot, dia tuh suka kasih tahu gitu, kamu tuh gini nak, gini. Kembali saya sampaikan di awal, saya sudah menyebutkan bahwa seorang laki-laki itu dilahir sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Dia tidak akan mau tuh dengerin solusi kalian. Jadi janganlah coba-coba untuk memberitahu apa sih, menasehati atau apa pada seorang laki-laki. Cukup didengarkan saja. Seandainya nanti kalau misalnya dia memang bilang seperti ini, yang kalau menurutmu ini gimana ya? Oh ya, kamu bisa bantu aku nggak gini. Nah, pada saat dia menawarkan dirinya dia untuk bantuan ke orang lain, ke pasangannya gitu. Nah, saat itulah kamu membantu. Kalau memang dia nggak mau, dia tidak menyebutkan itu, nggak usah. Karena egonya dia itu akan jatuh kalau kita mencoba untuk menasihati atau memberitahu dia. Oke, seperti salah satu contoh nih yang pernah saya alami pada saat itu lagi di jalan. Saya tahu nih jalannya ke sini nih, harusnya ke sini lebih dekat gitu, yang harusnya belok ke sini nih lebih dekat loh. Terus akhirnya dia marah, loh kita kan niatnya baik loh, ngasih tahu ini loh jalannya gitu. Dia marah tuh bukan karena jawaban kita salah, tapi egonya dia nggak bisa terima. Ya seperti itulah laki-laki. Jadi misalnya saat berkendara, ya biarkanlah dia menyelesaikan sampai kita sampai di tujuan. Nah, seandainya sampai kita salah jalan, jangan coba-coba menyalahkan dia, karena memang seorang laki-laki memang dari lahirnya pun dia pengen kok melindungi seorang wanita. Dia pengen apa istilahnya, membahagiakan seorang wanita. Cuman ya kejadian-kejadian seperti itu kan hal yang tidak terduga gitu kan. Jadi cobalah untuk tetap tenang jika kesalahan itu terjadi, untuk kita tuh tidak fokus pada kesalahan, tapi fokuslah pada solusi. Jadi tetap dukung dia untuk menyelesaikan permasalahannya dia. Jadi kuncinya satu, laki-laki itu saat ada masalah cenderung masuk ke dalam gua. Kedua, seorang wanita sadari hal tersebut, dukunglah suami atau pasangan kita untuk segera selesai dalam berproses dengan permasalahannya dia. Lalu seorang laki-laki juga harus sadari, jangan lama-lama masuk ke gua, segeralah kembali, karena bagaimanapun pasanganmu nih, seorang wanita tuh sangat tersiksa kalau misalnya lama-lama didiamin. Ya tahu kan, sebelumnya saya udah sempat bahas, wanita tuh pengen diperhatiin, pengen dengerin gitu kan, dia perlu orang tuh gitu loh. Jadi jangan lama-lama, karena kalau itu terjadi nanti terlanjur seorang wanitanya ini curhat ke orang lain, apalagi ke cowok nih. Nah, di situ bisa muncul perselingkuhan. Padahal sebenarnya semua laki-laki sama, cuman mungkin pada saat itu situasinya pasangan kita sedang masuk gua nih, dia belum bisa untuk mendengarkan kita. Terus kita ngomong sama orang lain yang keadaannya dia baik-baik, dengan laki-laki yang saat itu keadaannya baik-baik. Muncullah nanti, kok aku nyaman ya cerita sama kamu, kok aku kayaknya gimana ya, nyambung ya sama kamu. Padahal sebenarnya sama, kalau dia lagi ada masalah, kita cerita juga, dia nggak bakalan bisa mendengarkan kita juga. Nah, itulah beberapa poin kuncinya. Ya, ini kedua belah pihak sih ya, laki-laki dan perempuan sama-sama menyadari hal itu, sama-sama menyadari kelemahan kita, sehingga kita bisa menjadi pasangan yang baik. Ya, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya.